Halo Sobat Ovi Radio, kembali lagi sama kita di Ovi 34,4 FM. Selama beberapa menit ke depan, di stasiun radio podcast favorit kalian di acara Sobat Vicom. Nah, siap-siap buat Sobat Ovi Radio karena hari ini gue bakal bahas topik seru sama salah satu bintang yang super keren. Yang pastinya nggak boleh Sobat Ovi Radio lewatkan. Nah, Sobat Ovi Radio sebagai Gen Z, siapa sih yang gak tertarik buat sukses di usia muda? Zaman sekarang tuh lagi banyak loh yang masuk ke dunia media sosial. Walaupun terlihat enak, tapi kayaknya nggak segampang itu buat mempertahankan karir di media sosial. Terutama di usia muda kayak kita gini. Nah, pasti udah pada paham dan pada penasaran dong Sobat Tofi, kita hari ini bakal bahas topik apa? Yap, tentang behind the glam menjadi seseorang influencer. Tapi hari ini kita nggak sendirian. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan sangat super keren, yaitu Halo, Halo, apa kabar? baik. Halo Hanum, Hai. gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah baik, sehat. Masih bisa datang ke sini ya? Betul. Tadi kesini naik apa sih? Kebetulan naik car. Nggak boleh sebut merek. Nih Oh, car iya, gitu. Tadi macet gak sih kesini jalanannya? Lumayan macet dan agak hot ya, karena mungkin indeks cuaca nggak tahu gimana, tapi Ini panas lumayan akhir-akhir ini lumayan panas. panas. Jadi lebih memilihnya pakai. Oke. Tapi kalau ngomongin tempat tinggal Hanum sendiri. Kebetulan pride to be Jaktim ya. Jaktim. Jaktim banget anaknya. Tapi mohon maaf KTP saya Bekasi. Jadi saya tinggal di Jakarta tapi KTP saya Bekasi. Kebetulan aku di Jaktim. Jaktimnya. Ya, Jakarta Timur. Iya. Terus abis podcast ini mau ada kegiatan kemana lagi gitu? Nggak Atau ada langsung sih kebetulan. pulang? Langsung pulang aja. Paling ya kalau ada Capek ya? hangout, nggak capek sih. Oh. Kayak kalau ada janjian aja baru hangout. Kalau enggak ya udah pulang Pulang. gitu. Oke. Kalau Hanum sendiri sekarang kegiatannya lagi kuliah apa kerja? Lagi alhamdulillah Masya Allah dikasih kesempatan kuliah sambil kerja. Kebetulan aku kuliah di UIN, Wih. jurusan pendidikan anak usia dini. Dan aku kerja bareng salah satu dokter influencer karena dia Laidrus. Aku sebagai tim kreatifnya gitu. Sama paling aku ngonten-ngonten dikit sih di Instagram, TikTok dan lain-lain kayak gitu sih. Oh keren banget ya Riz. Insya Allah, Parah sih. amin. Dan kegiatannya sehari-hari itu ngapain aja sih kak? Kebetulan aku kuliah itu kan dapat jadwal itu Senin sampai Rabu. Jadi ini thanks banget ya buat teman-teman juga di kelas aku. Jadi mereka tuh pintar banget. Kan kita itu SKS-nya udah dipadetin dong. Mm-mm. Tapi sama mereka tuh kadang tuh suka dirubah jadwalnya gitu dan itu bikin kita kuliahnya padat. Jadi Senin sampai Rabu itu dari pagi sampai sore. Nah, jadi aku bisa sambil kerja itu di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kayak gitu. Sibuk banget. Dan aku kuliah tuh pagi. Kebetulan ini aku kuliah di Sawangan ya. Rumah aku di Jaktim. Jauh Jadi jauh ya. Andanya sudah mendengar tuh jauh ya? kan. Jauh banget. Itu aku PP naik motor dari berangkat jam 6 pagi terus nanti sampai itu 1,5 jam perkiraan perjalanan. Jadi kayak nyampe tuh setengah 8, jam 8 kayak gitu. Setiap 3 hari dalam 1 minggu. Kayak gitu. Sibuk. Wow. Tapi kalau konten biasanya bikin konten apa? Kebetulan konten aku ada di review skincare, kadang baju, terus juga kadang tuh suka bikin mini vlog yang kayak ada in my life, terus juga kadang aku tuh lebih ke arah ini sih quotes gitu, yang bikin kayak quotes video. kata-kata kan, ini kayak biar semangat aja hidup, menjalani hidup gitu. Lanjut ya. Kalau umur? Oh. Maaf nih, rada sensitif nih Gak bahasanya. apa-apa. Look older tapi ya maaf banget ya. Tahun ini aku baru mau 20 kebetulan. 20. Yes. Juli ini. Jangan lupa ya Juli ya guys. Sama dong. Iya dong. Cancer kan? Cancer. Proud to be Cancer dong. Beneran sama. Kepiting ya, capit-capit. Tapi Kalian sendiri umur berapa sih? Aku umurnya ada 20. Oh 20, maaf ya kak. kalau aku tahun ini 21. Oh maaf ya mas. Gitu ya. Maaf ya, lebih sungkem lagi nih aku kayaknya. Enggak. Terus tadi kan aku kepo-kepoin Instagram Hanum kan. Iya.
Bilang aja pengen ngepoin ini. Modus. Ini tujuannya ngepoin mau research atau mau apa nih? Mau research, Oh, bukan research. buat yang lain. Oh, gitu. Aman. Terus kan udah jadi influencer terus terima endorse. Boleh ceritain nggak awal mulanya tuh gimana? Oke, Endorse. sebenarnya aku nggak tahu sih. Kadang kita bisa ngambil situasi kayak COVID itu ngebawa berkah banget sebenarnya. Plus minus ya. Plus minus. Jadi awalnya itu gara-gara COVID. COVID itu kan kayak yaudah dong di rumah Iya, nggak bosen. ngapa-ngapain, bosan kan. Terus kayaknya orang tuh selalu buka tuh HP, ya udah Instagram, TikTok dan lain-lain. Itu sebenarnya tuh kayak belum naik-naik banget tuh. Terus aku itu ngasih konten pertama aku itu sebenarnya kayak glow up gitu loh dari awalnya. Awalnya tuh kayak konten iseng aja yang kayak Iseng-iseng berhadiah. iya iseng-iseng berhadiah ya tahu-taunya ya gitu. Terus akhirnya konten itu sempat naik, terus kayak ya udah aku ngelanjutin konten aku itu sebenarnya berawal dari kata-kata tadi gitu loh, yang Yang kayak quotes. sama Day in My Life juga yang kayak Oh. nge-share gitu-gitu, sama jadi afiliasi di salah satu platform e-commerce warna oranye. Ya Iya, kan? tahu. Terus ya kayak udah kayak aku sering banget nge-share link atau kayak nge-spill baju kayak gitu. Itu pertama dari TikTok dulu. Nah, terus akhirnya konten aku udah naik, lumayan tuh pertama kali brand masuk itu salah satu skincare yang pasti kalian udah banyak tahu dari dari tit gitu ya. Ya ada body care dan lain-lain, skincare dan lain-lain kayak gitu. Itu masuk pertama kalinya itu tuh dalam hidup aku. Tapi kalau sebenarnya untuk Instagram sendiri, aku tuh udah aktif Instagram tuh dari 2018. Wow. 2018 lama itu ya aku udah lama banget main Instagram, dan itu tuh kalau dulu tuh kayak kita cuma buat ngepost story dan lain kayak gitu-gitu doang kan. Nah, tapi aku sempat ngepost salah satu foto yang lumayan naik banget gitu. Kayak ya udah akhirnya followers aku naik. Dari situ aja sih kalau Instagram. Tapi kalau dari TikTok perjalanannya dimulai dari COVID. Terus brand pertama masuk adalah brand itu tuh satu-satunya yang udah belajar tentang kayak oh kita tuh udah harus masang red card, ditanya satu video itu berapa, terus habis itu eh SOW-nya tuh apa aja dan lain kayak gitu sih. Aku belajar dari situ terus keterusan deh sampai sekarang tuh. Alhamdulillah, masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Tabarakallah. masya Allah, tabarakallah ya guys. Dari tahun berapa sih Hanum dapet endorse pertama kali untuk dipromosin Instagram gitu? Promosi Instagram atau TikTok nih? Instagram. Instagram. Dua-duanya boleh sih. Dua-duanya boleh. Dua-duanya Biasanya sih mereka tuh suka mirroring ya. Mhm. Kadang kayak kamu mau dong di ads ke Instagram kayak gitu-gitu, atau kayak mau dong di mirroring ke TikTok dan lain kayak gitu. Kalau pertama kali dimulai itu 2022. 2022 aku mulai yang kayak oh ternyata platform ini bisa ya buat cari cuan gitu kan. Terus akhirnya kayak oh aku ternyata punya basic untuk, maksudnya ya udah dikasih sama Allah gitu kesempatan ini, ya udah aku lanjutin gitu. Itu di 2022 sih. Habis itu keterusan sampai sekarang kayak gitu. Di TikTok juga dari dulu. Di TikTok, TikTok. IG TikTok tuh kayak berbarengan di tahun itu. Kayak yang TikToknya naik, Instagram ikutan naik. Jadi karena kayaknya TikTok aku masang di bio itu kan ada Instagram kan. Iya. Jadi kayak orang-orang kayak poin juga tuh di situ. Dan kadang tuh kalau misalkan di Instagram itu tempat aku untuk ini kayak nge-spill-nya gitu loh. Kayak orang-orang kan nggak suka aku jawab di komen TikTok. Iya, Terus iya. nanti kalau di Instagram aku yang jawab Di story. Iya, story. Iya, Spilling, di spilling gitu. Kayak gitu. Tapi ada gak peran pendukung selama menjadi influencer atau Peran pendukung itu sebenarnya aku mau nge-share ini sih ke teman-teman semua. Jadi peran pendukung aku tuh sebenarnya balik lagi ke orang tua aku. orang tua? Bener-bener kayak orang tua aku. Jadi kayak aku tuh mau ngelakuin apapun yang kayak mau bikin video lah, atau kayak mau keluar rumah lah, atau apa, mereka tuh selalu ngedukung. Peran pendukungnya mereka tuh ya kayak ya udah apapun yang bisa kamu lakuin aja, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak terus juga kadang aktivitas aku tuh juga ngedukung kegiatan aku untuk ya kadang bikin story atau kayak vlog atau kayak kegiatan-kegiatan Iya. aku gitu yang kayak menunjang ya udah nih ada kegiatan kenapa nggak gue videoin aja kayak gitu.
Ya terus peran pendukung mereka tuh sebenarnya lebih ke arah aku senang dikasih arahan aja sih sama mereka gitu loh, sama keluarga aku kayak Kasih gitu. wejangan juga. Iya kayak ya udah yang kamu suka lakuin aja, Iya. yang kayak kalau kamu mau ini ya ibu temenin dan kadang tuh orang tua aku tuh suka aku pernah ada salah satu kita barter konten gitu. Jadi di salah satu restoran aku tuh ajaknya keluarga aku. Karena kayak ya udah mereka tuh harus ngerasain apa yang aku kerjain gitu loh. Jadi kayak biar tahu juga. iya biar tahu juga oh ini yang aku kerjain di luaran kayak gitu. Terus kadang ibu aku tuh thank you bunda. Jadi kayak ibu aku tuh suka banget temenin aku yang kayak misalkan dia suka jadi videoin aku atau kayak aku lagi ke salah satu tempat nanti dia ikut kayak gitu. Itu senang gitu loh. Dia tuh kayak apa jadi senang aja gitu aku didukung gitu loh. Itu sih dari ibu, ayah sama abang aku. Karena kalau teman-teman ya alhamdulillah sih ngedukung aja, cuma kan kita nggak tahu ya di belakang gimana. Kayak ya udah gitu. Baik di depan Ih, belum tentu. Iya. Itu kadang suka jadi permasalahan sih. Jadi kayak udah Peran penting banget tuh ya orang tua, keluarga gitu. gitu. Sama diri sendiri kan. Sama diri sendiri, Benar. menguatkan diri sendiri sih. Oh iya dengar-dengar Hanum tuh kerja plus kuliah ya. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana sih Hanum caranya tuh kamu manage waktu antara kuliah, kerja gitu? Waktunya. Ini bisa jadi kayak setiap aku ketemu orang kayak Kak udah lulus Selalu kuliah. nanya-nanya. Iya, itu mereka tuh selalu kayak gitu dan aku selalu bilang kayak alhamdulillahnya tuh aku dikasih kesempatan di sini sama Allah. Terus aku tuh dikasih kesempatan kerja aku itu fleksibel. Thanks for karena dia Laidrus ini aku bener-bener makasih banget karena beliau tuh salah satu atasan yang mau ngikut ini loh kayak paham akan jadwal tim produksinya Iya, iya. gitu kayak misalkan aku bilang ya Kak aku kuliahnya Senin sampai Rabu jadi kalau misalkan aku bisa produksi di Kamis sampai Minggu gitu-gitu kan dan beliau tuh mengerti itu loh jadi alhamdulillahnya kenapa aku sampai saat ini masih bisa menjalankan keduanya itu karena kuliah aku udah pasti nih Senin sampai Rabu jadi kayak ini udah nggak ada jam kerja aku walaupun memang kalau malam tuh aku suka yang kayak masih ngetik storyline gitu kan. Iya. Tapi kalau Kamis Jumat Sabtu Minggu ya emang dedikasi aku waktunya untuk bekerja gitu loh. Dan ini sebenarnya plus minus. Kadang aku udah nggak ada waktu buat main sama teman kadang atau Iya. kayak pergi sama keluarga tuh jadi yang Jadi kayak jarang. jarang. banget Iya, pokoknya tuh harus quality dari time. jauh-jauh hari dulu gitu dan sebenarnya nggak masalah banget gitu loh buat aku. Tapi kadang tuh temen-temen aku tuh ngeliatnya kayak capek banget gue ngeliat Iya, lo kata iya. dia kayak gitu atau kayak pusing banget gue ngeliat lo gitu kayak nggak ada istirahatnya atau enggak tapi dalam hati aku tuh masih bisa istirahat orang aku masih bisa olahraga juga masih bisa yang kayak ngobrol sama orang Iya, tua di iya. rumah dan lain-lain itu masih bisa yang penting aku ngatur jadwal itu Senin sampai Rabu aku kuliah which is pendidikan itu nomor satu paling penting ya guys dan aku Benar. selalu nekanin itu jadi orang tua aku tuh kayak kalau aku udah capek ayo dong semangat lagi kuliahnya kayak gitu-gitu tapi Senin sampai Rabu jadwal aku kuliah mau ada tugas kuliah mau ada apa pun aku kerjain di Senin sampai Rabu atau kayak ngaret-ngaret paling Kamis Jumat gitu tapi kalau udah Kamis Jumat Sabtu Minggu itu udah kayak aku udah relain waktu aku yang seharusnya kayak it's a weekend bisa gitu kan kayak tapi enggak aku nganggep weekend itu tetap masih jam kerja gue gitu Produktif banget Tapi ya. tugas-tugasnya misalkan tadi kuliah di UIN kan? yes Susah atau gampang? tugasnya sebenarnya sesuai prodi masing-masing. Oh, Kebetulan prodi aku sendiri itu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini. Bisa jadi guru dong? Iya, aku ngambil ke pendidikan kan. Nah, di mana kadang tugas-tugasnya itu tuh project kan, bikin mainan, kadang observasi yang kayak ke sekolah-sekolah yang kayak gitu. Sebenarnya kalau aku tugas sendiri balik lagi gimana caranya aku meyakinkan teman-teman aku. Kadang aku bilang gini, sorry aku minta maaf banget kalau aku nggak ada waktu. Misalkan kayak gitu, aku kerjain semaksimal aku, sebagian aku. Misalkan kita bagi-bagi tugas, biasa gitu kan kerja kelompok. Iya, benar. Aku bagi-bagi tugas. Aku kerjain misalkan kayak 70% atau 80% gitu. Nanti sisanya kalian tuh nggak apa-apa. Yang penting aku kerjain kayak gitu. Yang penting aku tapi tidak dari tempat. Kadang aku suka ngomong kayak gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya tuh teman-teman aku kadang ada yang pengertian gitu loh, pengertian. Misalnya kayak ini beneran om nggak apa-apa. Selagi gue bisa ngerjain gue kerjain. Tapi kalau misalkan gue hadir untuk di tempat, kalau misalkan gue berhalangan gue nggak hadir kayak gitu. Yang kayak kadang kan ada yang suka bikin video tutorial. Kadang kan kita bikin mainan kan ya, yang kayak bikin mainan anak Iya, atau YouTube. ya kayak gitu atau kayak kita
banyak loh, aku kadang Iya, nari, kadang juga band musik, dan itu ada di semester aku yang kemarin gitu kan. Ya itu aku bilang kayak aku kalau latihan bisanya di jam segini, kalian kalian bisa nggak? Kalau misalkan kalian nggak bisa, aku hafalin gerakannya, one day kita ketemu ini kita langsung latihan bareng-bareng yang kayak udah fasih gitu, misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu tuh challenging juga buat aku, yang kayak gue harus ngambil banyak, apa maksudnya kayak belajar tuh lebih lebih banyak lagi waktunya sebelum ketemu teman-teman gue kayak gitu. Jadi kayak eh selama ngerjain tugas alhamdulillah aku selalu ngerjain, dan itu apa ya, kayak jadi nggak boleh alasan gitu loh, kayak Iya. nggak boleh alasan kayak kan Sesuatu. karena aku kerja capek. Iya, Nggak, aku nggak benar-benar. mau kayak gitu, karena mau gimana pun ya aku tetap tanggung jawab sebagai Iya, mahasiswa benar. gitu kan. Aku tetap tanggung jawab sebagai mahasiswa, yang dimana kayak eh pekerjaan aku itu sebenarnya adalah sekunder gitu. Yang primernya itu Primernya tetap kuliah. tetap kuliah, nomor satunya tetap kuliah. Jadi kayak aku Oke, oke. segimanapun aku akan Sibuk usaha apapun untuk pendidikan. iya, untuk ngerjain tugas. Yang penting aku nggak lalai lah sama tugas gitu. Ya kalau misalkan kayak kadang ada nggak masuk karena aku harus event di luar, ya kayak itu aku minta maaf ya, kayak tipsen dong ya gitu-gitu tuh kadang Izin. itu kadang bisa terjadi gitu loh. Tapi kayak tentuin aku yang kayak gak bisa nih, diizin aja ya. Iya nggak apa-apa kok, izin aja. Kadang maksimal banget absen di kampus aku 3 kali kan, 3 di kali, setiap 2 mata kali. kuliah. Iya, 3 Iya, kali 2 sama kali berarti. gitu. Jadi kayak oh gua kemarin udah izin, gua nggak bisa nih, aku harus ngatur jadwal lagi. Aku bilang kayak gitu sih paling. Gitu aja berarti. Tapi misalkan Hanum nih, kalau lagi overwhelmed sama kegiatan-kegiatan, Mm-mm. bisa tuh ngelakuin apa sih biar semua itu tetap jalan dengan semestinya gitu, tetap terlaksana. Aku yang pertama banget, kalian pasti pernah gak sih nyalain fitur DND? Wah, Iya, ya. aku Ya kan? sering Nggak mau diganggu. banget. DND dan sleep, Mm. ya kan? Itu aku ngelakuin itu kalau misalkan kayak oh gue udah nggak bisa mikir, misalkan Iya, aku seorang udah stuck. copywriter kan, yang kayak harus ngetik storyline kayak atau apa, oh gue udah nggak ada ide, mati, maksudnya kayak mati otak gitu, yang kayak Iya, iya. bener-bener aduh gak bisa mikir nih gue gitu. Akhirnya aku DND satu pertama, atau kayak aku Pertama. airplane Hmm. HP. Bukan maksud aku mau lari dari kerjaan aku, enggak. Aku tuh cuma mau kayak nyari waktu di mana Nyari kayak aku ketenangan. bisa nafas dulu gitu. Aku keluar ngopi di tempat yang paling rame. Oh, Ngopi di malah tempat yang paling kebalikannya. rame biar aku nggak ngerasa sepi, otak aku nggak sepi. Oh. Jadi aku nggak tahu sih ini gini gimana, tapi di otak aku gini, aku bisa kerja dalam situasi rame. Malah aku justru lebih concern. Dan kayak misalkan nih, kayak aku di kamar, aku sendirian, itu kayak aku malas banget hawanya untuk Kayak ngerjain hening sesuatu. gak sih gitu, Itu aku nggak sepi bisa. banget. Oh, malah. Tapi kalau aku di coffee shop atau kayak apa gitu, terus kayak ngeliat orang-orang lalu lalang atau kayak ngeliat orang rame, itu tuh kayak masuk aja idenya. Kayak entah dia lagi jalan pakai baju apa, itu kayak bisa ini ya orang. Terus kayak mood nulis kayak gitu. Kalau misalkan aku udah overwhelmed, dan aku tuh sering banget makan makanan yang manis. Oh. Jadi kayak yaudah aku di sebentar, aku pergi ke coffee shop, aku beli makanan terus aku nongkrong diem aja, yang kayak ngeliatin orang. Iya, yang kayak atau enggak kayak aku manggil teman-teman aku untuk ngeramein situasi itu. Suasana. Nanti pas pulang udah aku fine lagi, aku ngetik lagi kayak gitu. Atau kayak misalkan aku kebiasaannya kalau udah overwhelmed aku keluar ngerjain sesuatu itu di luar. Di luar. Nggak di rumah ya, di luar. Jadi kayak di coffee shop atau kayak di apa, yang penting ada situasi yang rame dan aku bisa mikir gitu loh. Karena kalau udah overwhelmed kan udah buntu. gue harus ngapain gitu, kayak itu capek banget ya otak gue. Kebingungan sendiri. Kayak kebingungan sendiri. Jadi kayak nggak bisa di rumah nih, aku harus keluar ya, nongkrong Sumpek aja. ya, sumpek. Sama kadang kalian tau gak sih, aku tuh sering banget ditanya diginin sama teman-teman aku, lu pusing tapi lu malah main game aku tuh ini, kalian tahu Apa? bricks nggak? Lego bricks Tahu, iya, tahu, yang tahu. kecil-kecil. Yang pusing banget. Nah itu tuh sebenarnya kayak jadi stress relief aku untuk ya udah gitu loh, gue main-main aja gitu, yang kayak bodo amat nih nyusun, kayak pusing mau gimana, kayak ya udah yang penting ini gue susun, gimana sih mikirnya gitu. Jadi kayak masih kepake gitu loh. Kalau otak aku nggak kepake, kadang tuh aku suka yang kayak ih gue nyari apa ya, gue nyari apa ya yang bisa gue pakai kayak gitu. Jadi kayak kalau overwhelmed lebih ke arah makan makanan yang manis,
Naikin mood nongkrong, gitu Ya lah. iya. intinya buat nyenengin diri Nah, sendiri. iya, nyenengin diri Ah, sendiri. benar-benar. Karena kan kadang ada cewek-cewek yang kayak ke salon atau kayak Iya. apa. Sebenarnya enggak, aku kadang juga ya udah me time Me time. juga gitu. Tapi kayak lebih senangnya tuh aku nongkrong sama teman aku terus ngobrol. Ya udah itu bikin recharge energi lagi gitu loh, kayak gitu. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Kak Anum juga pernah kan pasti ngerasa capek gitu Kak. Mm-mm. Terus kalau Kak Anum capek tuh merasa kayak hari ini cukup, Kak Anum bakalan tetap lanjutin atau kayak istirahat dulu gitu Kak? Eh, Tetep gas aja atau kayak apa ya? Atau- Kayaknya aku termasuk yang gas aja deh. gas-gas terus? Iya, jadi aku setelah aku pelajarin diri aku ya, maksudnya aku capek, tapi tuh aku masih tetap bisa ngelakuin sesuatu itu. Dan itu tapi capeknya aku tumpuk gitu loh. Dan kalau aku udah di titik capek banget, aku tuh udah kayak manusia hibernasi kalau dapat 1 hari libur. Kayak aduh aku tidur. Ya Bener-bener istirahat. Tidur aja seharian. Seharian nggak ngelakuin apa-apa, tidur dah kayak aku nggak pegang HP nggak apa. Yang penting aku udah kerjain semuanya. Jadi kayak tipe yang gue capek, gue bikin capek semua nih. Gue capek Ditumpukin semuanya gitu. udah selesai semua, gue hilang. Gue kayak blas tidur kayak gitu. Kayak bener dah tidur gitu. Itu sih paling kalau misalkan udah capek banget, ya udah aku tumpuk-tumpuk lagi tuh capeknya. Malah lebih aku capekin lagi pas tidur udah sampai pagi, sampai besok sore lagi masih tidur kayak gitu. Tidur. Iya. Termasuk kayak hibernasi ya. Iya, itu emang tidur seru sih. Latihan ini apa cosplay meninggal. Innalillah. Bercanda. Udah, santai aja. Tapi ada trauma gak? Kenapa? Kayak selama bikin konten, tapi malah jadi motivasi Itu sebenarnya Untuk terjadi sama aku di SMP. di SMP malah. Aku termasuk salah satu korban bullying. Ada ya orang cantik kayak gini dibully. Ini belum jadi kayak gini. Belum. Ini yang bully nih. Makasih ya yang udah Lihat bully nih. gue. Gitu. Makasih ya gitu. Jadi pas di SMP itu aku sempat jadi korban bullying 1 tahun. Dimana kayak awalnya tuh permasalahan internal, terus gede. Jadi hampir semua orang tuh nggak boleh temenan sama aku. Jadi kayak kalau misalkan kamu nih, kalian berdua nih, Oh, dihasut-hasut. iya, Dihasut. sistem kayak Iya, gitu. iya. Karena di sekolahku, di salah satu sekolah di Condet, itu tipenya tuh kelas perempuan, Mm-mm. kelas laki-laki. Which is nggak ada kayak penetral gitu loh. Kalau kalian di kelas kan kalau misalkan Iya. kalian berantem nih sama cewek gitu, terus paling cewek yang kayak udah apa kayak gitu. Mm-mm. Tapi kalau di cewek kan enggak kan. Jadi kayak di kelas itu ya udah satu dimusuhin pasti musuhin semua. Iya. Dan itu terjadi sama aku. Tapi setelah aku dapet itu ya traumanya adalah bukan ke trauma sih, tapi lebih kayak ke arah yang masa itu aja gue bisa lewatin. Masa seberat Iya. yang di depan masa gue nggak mau lewatin sih kayak gitu. Bener-bener. Jadi kayak kadang kalau misalkan aku dapet hate comment atau kayak misalkan di kontenku atau kayak Iya. dia ngomong kayak gini, aku tuh udah nggak yang apa Cuek, sih, lebih ke sakit cuek. banget gitu, enggak. Tapi kayak lebih dulu gue gini kayak gitu. Ya, ya. Dulu Kayak- lebih parah dulu mungkin. gue kayak lebih parah deh gini ya udah gitu. Nah terus kayak aku kan juga pernah kan dulu bikin TikTok. Di salah satu TikTok itu aku kayak menyuarakan isi hati perempuan. Terus kayak laki-laki tuh pada nggak senang Nggak gitu loh, terima nggak gitu. terima. Biasanya tuh 1000 komen gitu kan di video itu. Tapi kayak pas sekarang kalau ada orang ngomongin aku udah kayak yang penting gue selalu belajar. Kalau kata bunda nih, yang penting kamu hidupnya baik aja, udah gitu. Terus kayak ya udah nggak peduli gitu. Jadi kayak nggak mau aku masukin ke dalam otak itu karena ngerusak semuanya kan. Kayak apa Iya, yang udah benar-benar. kalian bangun moodnya gitu-gitu terus tiba-tiba kayak ngeliat head comment terus kayak down gitu. Jadi Tapi memang down. ada fasenya. Tapi di aku sendiri kayak nggak peduli gitu. Nggak mau peduli orang-orang nggak kayak gitu kok gitu. Kita tutup kuping Iya, aja nggak karena sih? kan kita cuma punya 2 tangan, 2 mata, 1 mulut. Itu kan kayak ya udah masa lu mau nutupin 1000 orang gitu kan nggak bisa kan? Bisa. Kayak diam gitu kan nggak bisa. Ya udah yang kita lakuin adalah tutup kuping. enggak, terus Juga. berjalan aja. No, Terus ya. berjalan aja, mau ngapain tangan gue masih bisa ngelakuin ini, tangan gue masih ngelakuin ini, mata gue masih bisa ngelihat. Kayak- Yang lain mau nutup gue nggak bisa, gue Lagi tetap harus kita berdiri nggak gitu. ngerugiin ya. Ah, Iya. Ngerugiin orang Kayak- lain. Gitu. Gue kan makan gak dari lo ya. Gue juga minum nggak dapet air dari tangki lo gitu. Jadi kayak buat apa Iya, gitu loh iya. gue ngurusin lo, kecuali masukan dari orang-orang terdekat.
itu tuh aku masih menerima banget yang kayak mungkin kamunya gini-gini kali deh, gini-gini. Nah itu bagian jadi introspeksi aku. Iya. Tapi kalau misalkan kamu nggak kenal aku, terus kamu tiba-tiba ngomong kayak gini, kan kamu nggak tahu nyatanya gimana kan, kayak Bener. gitu. Jadi kayak kalau orang-orang awam yang kayak di komen-komen kayak gitu, itu mah pasti aku diemin sih. Tapi kalau udah orang-orang terdekat yang ngomong baru kayak, oh iya mungkin salah ya, harus Iya, kayak perbaikin kayak gitu. kasih masukan-masukan positif. Iya. Dan kalau bagi aku trauma tuh sebenarnya ada sih, pasti ada lah, aku nggak Pasti mungkin. nggak setiap Aku orang. sampai saat ini masih sering takut kesepian kok. Iya, Iya. karena pas dibully tuh aku berdiri satu-satu sendiri di sekolah tuh, aku nggak boleh punya teman dan itu aku sendirian. Hmm. Jadi trauma. Iya, Dalam ada banget. ketakutan untuk jadi sendiri gitu. Tapi sekarang udah mulai kayak ya udah belum berdamai lah. Apapun yang udah terjadi di masa lalu itu terjadi di masa Iya, lalu. kita gitu. udah ngejalanin juga. Kayak gitu. Pas the past today is today. Yes. Gitu. Setuju. Catat ya guys. Ada nggak sih fase yang paling berat sebenarnya Kanu alamin? Mungkin yang tadi pasti yang bullying itu. Benar. Sama fase terberat aku itu waktu COVID sebenarnya. Jadi waktu COVID itu tiga keluarga aku pada sakit. Mm-mm. Ya maksudnya kena COVID kan. Dan aku satu-satunya orang yang tidak kena COVID di rumah. Dan itu aku di fase itu aku cari duit jajan sendiri. 2 tahun aku cari duit jajan sendiri. Maksudnya kayak di keluarga aku gini, kalau kamu udah lulus baru kamu udah mencari tanggung jawab diri kamu sendiri. Tapi kalau misalkan kamu sampai sebelum lulus kuliah kamu masih tanggung jawab orang tua gitu. Dan itu aku sama abang aku tuh nyari duit jajan sendiri. Ya udah lewat itu tadi, karena aku juga jualan online, aku yang kayak bikin video kayak gitu. Ya udah dari situ itu benar-benar 2 tahun aku nyari duit jajan sendiri sampai detik ini. Maksudnya ibu ayah aku tuh ngasih pokok bulan ngasih. Tapi fase terberat itu adalah ngelihat kayak, oh gue tuh harus survive sendiri ya. Gue tuh harus kalau lo mau beli itu lo harus usaha. Dan itu diterapin sama ayah sama ibu aku tuh dari kecil. Jadi kayak pas sekarang udah nerima realitanya. Kalau kecil kan yang kayak kita udah kamu kalau mau dibeliin ini ranking 1 dulu Iya, gitu. benar, Tapi kan ini kita lakuin di dunia kita yang sekarang yang udah makin gede gitu kan. Beda. Iya, terus jadi kayak oh gini ternyata penerapan ilmunya gitu. Jadi kayak ya udah kalau lo mau lakukan sesuatu itu kerja lah gitu. Kerja lah, ngapain lagi gitu. Buat dapetin duit itu kerja gitu. Ya udah akhirnya fase terberat itu aku udah alamin COVID, kayak ya ngalamin fase susah deh. Kayaknya aku nggak sendiri, tapi itu lumayan terberat. Terus juga bullying. Dan bullying SMP itu emang benar-benar jadi fase terberat aku banget sih, karena itu ngerubah kehidupan aku Parah gitu. parah banget. Dan tapi berkat bullying itu ya bisa tough sampai detik ini sih kayak gitu. Masih bisa bertahan. Masih bisa. hebat ya. Makasih ya yang udah bully sekali lagi. Thanks. Tapi ada hal lain nggak yang lagi dikejar sekarang gini? Selain jadi itu influencer. Saat ini yang aku lagi kejar sebenarnya tetap pendidikan S1 itu. Terus yang kedua, aku berusaha banget menyeimbangkan kerjaan aku. Sebenarnya media, ya kerjaan aku sekarang kan ibaratnya di dunia entertainment dan media gitu. Nah aku tuh ada keinginan sendiri buat masuk di dunia keguruan gitu. Tapi gimana caranya aku tetap nggak mau ninggalin dunia media ini nih. Jadi kayak ya udah mungkin entah aku nanti ngejar pekerjaan itu tetap dibarengin atau kayak gimana. Itu juga sebenarnya jadi apa ya, jadi impian aku juga gitu. Sama impian terbesar aku adalah pengen S2 sih. S2. Jadi kayak S2 terus kayak itu jadi doa mulu. Jadi kayak misalkan kayak kalau aku udah lagi capek kuliah nih, apa sih yang lo kejar gitu? S2 gitu. Kayak ngomong kalau gua nggak kayak gini gua nggak bisa S2. Kalau gua nggak bisa kayak gini gua nggak bisa S2 kayak gitu-gitu. Itu tuh jadi salah satu impian aku juga sih. Dan aku pengen banget kayak goals impian aku sebelum mungkin ya ini sebelum merit itu kayak aku bisa umroh di atas duit aku sendiri sih kayak gitu. Amin. Dan itu kayak pengen banget gitu. Itu sih yang paling aku lagi kejar-kejar saat ini. S1, S2 sama umroh itu. S3. Tahan. Amin. Terus sekarang kuliah lagi semester berapa? Semester 4 alhamdulillah. Sama dong. Sama dong. Kita kan sejalan. Sejalan. Oke. Boleh nggak sih Kak Anu ngasih motivasi mungkin ke teman-teman yang nonton, kayak kasih tips sedikit gitu?
Satu, jangan pernah pelit sama keluarga. Itu paling penting banget Paling buat hidup penting. aku. Jadi kayak ini satu-satunya motivasi yang paling aku bisa kasih ke orang tuh adalah ini. Jadi kenapa? Mungkin gini, sholat aku tuh belum sempurna. Iya. Tapi kayaknya doa ibu sama ayah aku dan keluarga aku tuh di sejadah tuh lebih naik Iya. di langit ketujuh gitu. Soalnya kayak aku tuh ngambil ini adalah pesugihan secara orang tua. Jadi kayak misalkan gini nih, aku ngasih ibu aku kayak donat kayak Iya, kesukaan iya, dia atau kayak baju yang dia mau Nyenengin, gitu, nyenengin nyenengin. orang. Yang penting Iya. dia happy gitu. Besokannya tuh ada aja transferan yang masuk Kayak valid. rezekinya. Dan itu rezekinya valid. Hmm. Jadi kayak apa yang aku kasih ke orang tua aku itu cuma kayak 10%, digantinya tuh 100%. Dan aku akan bilang kayak kalau lu mau sukses, lu nggak usah jauh-jauh ke dukun. Lu minta doa aja sama nyokap lo minta doa sama nyokap lo minta doa sama bokap lo. Mereka tuh itu dua tangan mereka tuh masih jadi hal yang mujarab tahu buat hidup lo kayak gitu. Dan itu Benar. satu-satunya pegangan motivasi aku dalam hidup adalah kayaknya gue sampai detik ini sukses di tangan nyokap doa nyokap bokap gue deh kayak gitu. Kayak gitu sih jadi paling aku yang kayak aku pengen terapin ke semua orang kayak jangan pernah pelit sama keluarga dan jangan minta maaf, jangan gak pernah sayang sama Iya. ibu bapak. Itu bagi aku penting banget sih kayak gitu. Sangat penting. Itu sih dari aku. Jadi kayak sama ini jangan pernah mikirin omongan orang lain karena orang lain belum tentu tahu hidup lo di belakang sih. Kayak mereka nggak tahu susahnya lo, mereka nggak tahu kerasnya hidup lo gimana. Jadi yang bisa lo lakuin adalah tetap jadi orang baik aja kayak gitu. Kayak gitu aja. Iya. Tapi pernah pilih-pilih produk gak misalkan dapat endorsan gitu? Kebetulan sampai saat ini kulit aku masih aman-aman aja sih. Paling yang sekarang kayak acne gitu-gitu. Aku jarang banget pilih-pilih produk. Paling aku selalu tanya, Kak ini udah sertifikasi halal sama BPOM atau belum? Kalau belum aku nggak mau. Aku nggak mau ngasih rekomendasi ke orang yang nggak baik gitu loh. Maksudnya kayak nggak BPOM, nggak tersertifikasi halal dan lain-lain kayak gitu sih paling kalau dari aku. Nggak mau ambil resiko ya. Iya, bukan lebih nggak ambil resiko sih, kayak lebih nggak mau orang kena Iya. dari jahatnya produk aja gitu. Takut-takut Kayak ada- maunya review jujur aja. Iya, kayak gitu. Kalau tantangan terbesar ada gak sebagai seorang influencer, terus atasinnya gimana? Tantangan besar nih. Kalian sendiri pernah nggak kalau Apa tuh? ngalamin kayak situasi tuh lagi mumet banget gitu. Pernah. Terus kalian bakal ngelakuin apa? Tetap dihadepin sih. Kayak semua orang beda-beda nggak sih solusinya? Ya, kalau kamu sendiri apa? Kalau aku ya sendiri aja. Kalau aku sering. Nah, gitu. ada yang menyendiri, ada yang dihadapin aja Iya, kan. iya. Kalau aku tuh tipe yang gabungin kedua itu. Jadi kayak Caranya? misalkan aku gini, tantangan ya, Mm-mm. tantangan. Aku mikir dulu sendiri. Oh. Gimana caranya gue bisa ngehadapin itu sendiri. Ini resikonya ke orang gimana ya? Ini kena ke gue gimana ya? Ini bakal berdampak gimana ya? Tapi setelah aku sendiri, aku harus keluar. Dan itu harus di action. Jadi kayak harus dihadapin. Dan itu penggabungan dari dua tadi itu. Jadi kayak kalau tantangan terbesar dalam hidup aku sebenarnya ya lebih ke arah waktu sih. Waktu kan kayak Kejar waktu. iya, gitu. terus juga kayak klien Mm-mm. yang kadang suka udah deadline dan lain-lain tapi kita belum ada ininya gitu. Itu kadang aku butuh diem dulu, habis itu baru kita hajar gitu. Jadi kayak ya lu boleh deh rest sebentar tapi kayaknya kalau udah ada tantangan di depan mata lo tetap harus hadapin deh ya kayak gitu. Jadi kayak penggabungan antara diem dulu mikir. sama baru mikir, Ya. baru kita action keluar Action, kayak ya. gitu. Kayak Oh. Nah yang terakhir gak sih Riz? Pertanyaan terakhir nih. Oh udah terakhir aja. Udah. Untuk seorang Kak Hanum, apa harapan seorang Kak Hanum itu, goals yang ingin dicapai di tahun ini? Boleh kasih pesan dan kesan juga menjadi seorang influencer muda. Oke, goals di tahun ini apa ya? Bingung juga nih. Goals di tahun ini lebih ke arah pengen ngembalin tabungan karena sempet habis tabungannya. Which is itu harus bekerja keras kan? Bener. Goals terbesar di tahun ini adalah pengen wujudin apa yang udah jadi wishlist aja sih itu. Sama kesan-pesan dan menjadi seorang influencer lebih banyak untuk apa ya, introspeksi diri kadang. Introspeksi diri itu penting banget.
kesan yang paling aku hadepin di sini adalah ternyata entertainment tuh nggak segampang yang lo kira kayak gitu. Mungkin orang-orang kira itu mudah, tapi Benar-benar. bagi aku sendiri kayak mempertahankan engagement itu adalah sulit, terus juga nyari di konten juga susah, terus yang kayak orang-orang juga malah makin berkembang, itu kan kayak bikin kita tuh kayak kesannya kayak Iya. gimana ya atau gimana ya kayak gitu. Dan pesannya untuk kalian yang mau terus grow up, itu tuh percaya diri nomor satu. Karena ketika kalian gak percaya sama diri kalian sendiri, kalian kayak punya keraguan. Dan aku pesan sama kalian kayak apapun yang terjadi tadi, diem aja nggak apa-apa, tapi abis itu dihadapin lagi aja gitu. Actionnya ada. Actionnya ada kayak Diam gitu. sebentar. Diam baru sebentar, tarik nafas, action gitu. hajar. Hajar. Dan aku bilang kayak gitu sih. Oke, nggak kerasa aja nih udah mau selesai. Udah gak kerasa ya. Ya ampun, serunya. Oke, mungkin segitu aja bincang-bincang kita pada hari ini bersama Hanum. Kak Hanum. Terima kasih udah mau datang ya ke Thank you Udah for having nyempetin me. waktunya, Kak. Thank you. Kalian juga ya semangat kuliahnya. Dan Sama-sama semangat. sama-sama semangat kan? Kita kan Sama-sama. sama-sama ngejar mimpi kan? Bener. Bener S1. banget. sama-sama S1. gelar sarjana. Sarjana. Mm-mm. Pro to be sarjana. Pendidikan. Yeay. Ini nomor 1, Riz. Yeay. Iya. Bye bye, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye guys.